Mas Gibran dan Mas Bobi akan menerima penghargaan yang istimewa dari Presiden Jokowi. Beliau berdua sebagai Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan. Apakah ini pertanda memang keduanya adalah orang-orang hebat, kader-kader yang memperjuangkan, melanjutkan polanya Pak Jokowi, atau ini ada sesuatu terkait dengan otonomi daerah? Atau menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Meskipun ada perbedaan pendapat bahwa besok pelaksanaan ulang tahun otonomi daerah di Surabaya, informasinya Pak Jokowi akan hadir dan memberikan penghargaan kepada 15 orang kepala daerah atau bahkan 29 seharusnya, dan salah satunya adalah, atau salah duanya adalah Mas Gibran sama Mas Bobi. Tetapi ada informasi lain dari Sekretariat Presiden bahwa dia tidak hadir atau dia tidak ada rencana ke Surabaya, tidak ada kunjungan ke Surabaya. Ayo kita baca di beberapa media sebetulnya akan memberikan penghargaan di mana dan penghargaannya itu seperti apa dan apa hubungannya dengan masa depan negeri ini. Pertama kita baca di Kompas, Jokowi disebut akan berikan satya rencana ke Gibran dan Bobi. Istana, tak ada agenda ke Surabaya. Inilah sebuah pemberitaan pukul 15.36 pada 24. Dan kalau kita melihat di Kompas lainnya, ini adalah pada pagi hari, Gibran dan Bobi disebut akan terima satya rencana dari Presiden Jokowi di Surabaya. Ini pemberitaan tentunya lebih pagi tadi. Kemudian di Detik, Jokowi akan beri satya rencana ke 15 kepala daerah termasuk Gibran dan Bobi. Ini kalau ini pukul 9, dan yang terakhir dari media Indonesia judulnya Gibran dan Bobi Nasution bakal terima penghargaan dari Presiden Jokowi. Pukul 16.35. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang pertama dan kemudian kita tambahkan dengan yang lain karena kelihatannya kontroversial ini. Jokowi disebut akan berikan satya rencana ke Gibran dan Bobi. Istana tak ada agenda ke Surabaya. Ini pukul 15.36. Jakarta Kompas.com, pihak Istana Kepresidenan memberikan tanggapan soal kabar yang menyebut Presiden Joko Widodo akan memberikan penghargaan untuk Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka, dan Wali Kota Medan Bobi Nasution dalam acara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 di Surabaya. Acara tersebut dilancarkan pada hari Kamis. Menurut pelaksana tugas Deputi Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, Presiden tidak memiliki agenda kunjungan kerja ke Surabaya pada Kamis besok. Loh, ini kok berbeda informasi dengan yang pada umumnya. Besok Presiden tidak ada agenda kunjungan kerja ke Surabaya, ujar Yusuf saat dikonfirmasi Kompas pada Rabu. Sebelumnya kabar Presiden akan menyerahkan penghargaan satya rencana karya bakti ke sejumlah kepala daerah disampaikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Sumber beritanya adalah Mas Eri. Eri mengatakan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka dan Wali Kota Medan Bobi Nasution akan menerima penghargaan dari Presiden Jokowi. Acaranya nanti ada Bu Khofifah, selain itu ada Wali Kota Medan, Wali Kota Surakarta, seperti disampaikan di beberapa media, salah satunya di antara. Sejumlah mantan kepala daerah juga akan menerima penghargaan tersebut, di antaranya Gubernur Jawa Timur 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Bojonegoro periode 2018-2023 Ana Muawanah. Eri Cahyadi menjelaskan satya rencana karya bakti Praja Nugraha adalah penghargaan penting yang diberikan sekali seumur hidup kepada kepala daerah. Tanda kehormatan itu diberikan kepada penyelenggara
pemerintah daerah didasarkan pada prestasi dan kinerja selama menjabat. Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha merupakan tanda kehormatan yang dianugerahkan atau diberikan dengan putusan Presiden. Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah EPPD tahun 2022 terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah LPPD tahun 2021. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Beberapa orang akan fokus kepada Surabaya sebagai hari ulang tahun otonomi daerah yang ke-27, dan yang lebih fokus adalah Mas Gibran sama Mas Bobi akan menerima, meskipun simpang siur. Apa hubungannya dengan otonomi daerah yang sudah 27 tahun? Bagaimana menurut kalian? Apakah hal ini memang harus diberikan kepada mereka-mereka yang berprestasi, atau ini hanya sebuah semacam berdramaturgi dalam pengelolaan pemerintah daerah? Menurut analisis saya, pertama, tema utamanya bukan pemberian Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha, dan bukan dalam hal memberikan kepada Mas Bobi ataupun kepada Mas Gibran, tapi temanya adalah otonomi daerah ke-27. Jadi temanya adalah peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 di Surabaya, sentralnya di Jawa Timur. Sehingga kalau menurut saya seharusnya yang dilakukan oleh seluruh pihak fokusnya adalah sampai seberapa jauh perjalanan otonomi daerah yang menjadi kebanggaan tersebut. Kebanggaan tidak cukup pada penerimaan sebuah Satya Lencana, tetapi penghargaan atau kebanggaan seharusnya seberapa jauh sih sebetulnya pesan reformasi 98 terhadap otonomi daerah itu sudah tercapai. Karena pada waktu sebelumnya, selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, semua sentralistik. Bukan berarti tidak ada yang baik tentang sentralistik, ada baiknya. Tetapi semangat 98 adalah bagaimana reformasi dihadirkan dan proses pembangunan negeri ini adalah diberikan kepada para kepala daerah atau orang-orang daerah sehingga lebih cepat berkembang, maju, dan pesat akhirnya kesejahteraan hadir di seluruh rakyat, di seluruh daerah. Tidak hanya pada yang ada di Jawa, lebih khusus yang ada di ibu kota. Sehingga kalau menurut saya, analis saya pertama adalah apa dasarnya Satya Lencana itu diberikan. Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha itu diberikan. Kalau ini hanya sebatas keren-kerenan atau sebuah prestasi, bukan terkait dengan 27 otonomi daerah, menurut saya ya kurang pas. Tapi kalau itu ada berdasarkan bagaimana sebuah daerah itu mengembangkan otonomi daerah, itu adalah yang perlu diapresiasi. Kemudian yang kedua, terkait dengan tema Mas Bobi, Mas Gibran yang lebih mengambil isu yang lain. Maksudnya keberadaan kedua ini sepertinya sudah menafikan keberadaan Hari Otonomi Daerah yang 27, tetapi dia lebih leading menjadi tema di berbagai pemberitaan atau bahkan menjadi perbincangan adalah Pak Jokowi memberikan Satya Lencana Karya Bakti Nugraha, Karya Bakti Praja Nugraha kepada Mas Bobi dan Mas Gibran. Menurut saya ya itu boleh saja, karena memang yang pada saat ini yang menjadi tema perbincangan itu adalah ya Mas Gibran, yang mungkin kalian mengatakan
salah satu capres yang kontroversial tapi selanjutnya memenangkan dalam proses berkontestasi di MK pun kemudian terselesaikan. Di luar terjadi perdebatan yang ada, tapi tema Mas Gibran menjadi perbincangan oleh semua. Mas Bobi pun jadi menjadi perbincangan karena terkait dengan politik. Hanya sekarang ketika dihubungkan dengan pembangunan otonomi daerah. Apakah misalkan di Solo dan di Medan itu ada sesuatu yang lebih dibanding misalkan dengan pemerintah daerah yang lain? Kalau memang ada, menurut saya akan sangat bagus ditampilkan dan selanjutnya bisa menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten kota yang lain untuk membangun. Sementara kan yang muncul adalah kepala daerah A, kepala daerah B itu berprestasi. Tetapi ya perlu semua membuka mata terkait dengan prestasi, karena memang semangat otonomi daerah adalah bagaimana daerah-daerah itu membangun dan selanjutnya daerah lain bisa mencontoh untuk membangun dengan kreasi tersebut. Jangan sampai seperti isu pada waktu Pilpres kemarin. Mengapa Solo itu bisa berkembang? Karena hubungannya dengan berbagai anggaran dari pusat diturunkan di Solo atau di Medan. Kalau menurut saya kalau itu terjadi ya tidak ada beda dengan yang lain. Semua kalau memang dikelontor anggaran dari pusat akhirnya bisa lebih maju. Sekarang adalah akan lebih baik misalkan mereka yang mendapatkan apresiasi adalah yang tidak mendapatkan anggaran dari pusat tetapi berkreasi dengan apa sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di lokal regionalnya. Sehingga bukan berarti ini adalah bukan masalah setuju atau tidak setuju, tapi pada analisa yang kedua adalah perlu di blow up sehingga pemerintah daerah bisa mencontoh apa yang dimiliki Mas Gibran dan Kota Solo, Mas Bobi dengan Kota Medan untuk membangun, sehingga nanti akhirnya semua kepala daerah ketika menerapkan sebagaimana yang dilakukan oleh Gibran Bobi, daerahnya bisa berkembang. Itu pesannya. Kemudian yang ketiga, apakah otonomi daerah ini merupakan hal yang bisa diharapkan dalam masa depan? Ini pertanyaan yang menggelitik karena pada proses kehidupan sepertinya semua kembali ke sentralistik. Coba kita melihat dalam proses kehidupan berpolitik ya. Di dalam undang-undang politik, kalau ingin seseorang kepala daerah yang mau maju, maka tidak cukup dia direkomendasi oleh DPC atau DPD tingkat 1 atau tingkat 2. Tapi semuanya meskipun hebat atau tidak hebat calon kepala daerah, kalau tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP partai, maka dia tidak akan bisa maju. Semangat sentralistik di sini menjadi problem. Padahal ada beberapa kasus tema yang dihadirkan oleh elit lokal daerah itu lebih bagus daripada yang ditampilkan elit lokal nasional. Karena teropong daerah tentunya lebih jitu, meskipun mungkin tidak semuanya. Sehingga di sini ada sebuah semacam autokritik terhadap pembangunan otonomi daerah yang dirayakan ke-27 ini. Sebetulnya itu hanya sebuah momentum otonomi daerah atau memang ada sebuah keinginan untuk membangun bangsa negeri ini dengan semangat menumbuhkan potensi daerah yang ada. Kalau ini hanya sebuah semacam seremonial hari ulang tahun Otoda yang ke-27 dan kemudian diberikan penghargaan kepada beberapa kepala daerah yang diberi label berprestasi, meskipun mungkin akan lebih baik prestasinya ditampilkan sehingga yang lain itu meniru, menurut saya tidak sesuai dengan semangat
Reformasi 98. Selama semuanya berbasis pusat, maka keberadaan hari ulang tahun ke-27 tersebut itu tidak mempunyai arti besar, hanya batas-batas seremonial dan seakan-akan hanya membranding seorang elit politik untuk kepentingan politik ke depan. Padahal yang dibutuhkan adalah bagaimana dengan semangat otonomi daerah dengan sampai ke-27 ini, akhirnya daerah bisa maju berkembang dan masyarakat bisa hidup makmur sejahtera dan tanpa ada kebingungan untuk menyelesaikan kehidupan sehari-harinya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.